Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Ketemu lagi sama saya Kak Sere. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD, tes wawasan kebangsaan ya. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Perwujudan dari kebinekaan adalah proses pemilihan anggota DPR atau MPR yang melalui proses kebinekaan. Berarti ini materinya adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Kebinekaan di sini yang dimaksud adalah persatuan tanpa membedakan golongan gitu. Nah, kira-kira proses pemilu yang kayak gimana nih yang dia mencerminkan kebinekaan? Nah, otomatis pemilunya harus luber jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, ini mencerminkan pemilu yang demokratis gitu. Jadi, perwujudan dari kebinekaan dalam proses pemilu adalah pemilu yang demokratis gitu. Jadi, jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke, karena sudah terbahas, sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD, tes wawasan kebangsaan ya. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebenarnya sudah ada peraturan yang wajib ditaati. Tetapi masih banyak anggota masyarakat yang melanggarnya karena, ini materinya adalah materi nilai dan norma dalam masyarakat ya. Nah, langsung aja kita bahas. Jadi, kalau ngomongin soal peraturan atau nilai dan norma, sebenarnya di masyarakat ini kan sudah ada yang namanya peraturan ya, atau kita sebut nilai dan norma gitu. Nah, nilai ini adalah sesuatu sikap yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, sedangkan norma ini pengertiannya adalah aturan, dia bisa berupa aturan atau bisa berupa larangan gitu, supaya untuk mencapai nilai yang diharapkan oleh masyarakat gitu. Nah, tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu kan udah ada peraturannya ya. Nah, peraturan ini kan berupa nilai dan norma yang wajib ditaati. Tapi kenapa masih ada masyarakat yang melanggar? Nah, ini karena nilai dan norma ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. Nah, kenapa sampai tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya? Karena kesadaran masyarakat yang masih kurang. Jadi sebenarnya kalau ngomongin peraturan, itu sebenarnya peraturannya sudah tercantum. Nah, tapi balik lagi ke masyarakatnya. Masyarakatnya sadar atau enggak nih untuk menjalankan aturan-aturan yang sedang berlaku gitu. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang A, masih rendahnya kesadaran hidup masyarakat gitu. Oke, nah karena sudah terbahas, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD, tes wawasan kebangsaan. Oke, langsung aja kita baca soalnya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita haruslah dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang bukan cerminan Bhinneka Tunggal Ika adalah, nah seperti yang kita ketahui ya, Bhinneka Tunggal Ika ini nilai-nilainya sebenarnya adalah berbeda-beda, tapi tetap satu. Gitu, atau bahasa Inggrisnya itu unity in diversity. Dia beda tapi tetap harus memiliki hak dan
yang sama sebagai warga negara gitu ya. Nah, yang bukan cerminan dari Bhinneka Tunggal Ika. Oke, lanjut. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Bisa. Pernikahan antara Ayu yang bersuku Jawa dan Ucok yang bersuku Medan. Betul. Umat Kristiani menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Betul ya. Perbedaan pendapat beberapa warga yang diakhiri dengan tawuran antar desa. Nah, ini dia tidak mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Harusnya perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Gimana caranya masing-masing ini menerima pendapat dari orang lain gitu. Yang perbedaan pendapat anggota dewan saat rapat diselesaikan dengan bermusyawarah. Nah, ini betul. Jadi jawaban yang tepat karena yang di sini yang ditanya adalah yang bukan cerminan dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Oke, sampai di sini dulu karena sudah selesai pembahasannya. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan ya. Langsung aja kita baca soalnya. Perjuangan gerakan non-blok untuk mewujudkan tata dunia yang lebih adil menghadapi beberapa kendala kecuali ini berarti ngomongin gerakan non-blok ya. Kita flashback dulu. Gerakan non-blok atau GNB ini dibuat tahun 1960-an, yaitu tujuannya adalah untuk menjadi wadah bagi negara-negara yang baru merdeka agar tidak menjadi korban dari dua blok yang sedang bersaing di Perang Dingin. Nah, seperti yang kita ketahui, di Perang Dingin ini kan ada dua blok yang sedang bersaing ya. Ada blok Barat disebutnya ya, yaitu Amerika Serikat, dan juga blok Timur, yaitu Uni Soviet gitu. Nah, dua blok inilah yang nanti berperang di Perang Dingin. Nah, gimana caranya supaya negara-negara yang nggak ikut perang ini nih nggak jadi dampak, makanya akhirnya dibentuk yang namanya gerakan non-blok gitu untuk perdamaian dunia gitu. Nah, di sini tulisnya untuk mewujudkan tata dunia yang lebih adil menghadapi beberapa kendala kecuali yang mana? Oke, yang kita lihat posisi tawar-menawar lemah yang dimilikinya. Betul ya, tawar-menawarnya lemah karena di sini rata-rata negaranya negara baru merdeka. Lalu yang kedua, yang B, dominasi negara-negara besar dalam Dewan Keamanan PBB. Nah, ini juga betul. Jadi, yang masuk ke dalam Dewan Keamanan PBB itu adalah negara-negara yang menang Perang Dunia Kedua. Gitu. Yang ketiga, yang C, keberpihakan PBB kepada negara-negara di Eropa. Betul. Yang D, isu bahwa negara-negara berkembang kurang menghormati HAM. Yang E, isu bahwa negara-negara berkembang banyak melakukan perusakan alam. Nah, ini betul. Katanya negara-negara berkembang ini kurang menghormati hak asasi manusia. Kenapa? Karena dia adalah negara-negara yang baru merdeka yang secara peraturan mereka belum mapan gitu. Nah, ini jawabannya adalah yang E. Nggak ada ya isu negara berkembang banyak melakukan perusakan alam. Justru negara-negara maju yang isunya banyak melakukan perusakan alam karena mereka adalah negara industri. Sedangkan kalau negara-negara GNB ini adalah kebanyakan negara-negara berkembang yang memang dia sektor utama perekonomiannya itu dari pertanian ataupun peternakan gitu. Jadi ini soalnya yang paling betul jawabannya adalah yang E. Nah, karena sudah selesai pembahasannya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Kali ini kita akan bahas soal tryout SKD tes wawasan kebangsaan. Nah, langsung aja kita baca soalnya ya. Tujuan dibentuknya panitia kecil yang kemudian dinamakan panitia 9 adalah jadi panitia 9 atau panitia kecil ini berisikan 9 orang. Dia dibentuk pasca sidang BPUPKI. Nah, setelah sidang BPUPKI, ini kan nanti muncul banyak konsepsi-konsepsi soal dasar negara. Ya, ada 3 orang yang mengusulkan konsep dasar negara, yaitu ada Soekarno, Supomo, dan juga
Muhammad Yamin gitu. Nah, tapi pada saat setelah selesai sidang itu belum ditetapkan mana nih yang mau dijadikan dasar negara gitu. Nah, akhirnya dibuatlah panitia 9 ini gitu. Nah, jadi panitia 9 ini fungsinya adalah pada waktu itu ya untuk menetapkan dasar negara dari usulan-usulan yang ada saat sidang BPUPKI gitu. Nah, nanti panitia 9 ini atau panitia kecil ini dia menghasilkan satu dokumen yang dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, Piagam Jakarta Charter inilah yang menjadi awal terbentuknya Pancasila, karena di sini sudah ada 5 sila yang akan dijadikan Pancasila gitu. Walaupun di sila pertama itu masih ada kata-kata menjalankan bagi umat Islam untuk menjalankan syariatnya gitu. Nah, jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat karena yang ditanya adalah tujuan dibentuknya panitia kecil, berarti tujuannya adalah yang A ya, menampung saran dan usul serta konsep dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara. Gitu. Nah, karena sudah terbahas ya dan juga sudah terjawab, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih sudah menonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.